Hai semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang senyawa turunan alkana, di mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang terdiri atas atom C dan atom H. Berdasarkan jenis ikatan antara atom C-nya, senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi beberapa jenis senyawa, yaitu senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon berikatan tunggal atau jenuh. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon berantai terbuka, dengan antar atom C terdapat satu rangkap 2 atau tidak jenuh. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon rantai terbuka dengan antar atom C terdapat satu ikatan rangkap 3 atau tidak jenuh, yaitu gugus fungsi. Apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi adalah gugus pengganti yang memiliki sifat khas sebagai gugus penentu struktur dan sifat dari senyawa karbon. Gugus fungsi berperan penting dalam mempelajari reaksi-reaksi organik. Senyawa-senyawa karbon yang jumlahnya banyak dikelompokkan berdasarkan gugus fungsinya, sehingga gugus fungsi dapat membedakan suatu senyawa karbon dengan yang lainnya. Selanjutnya, dapat dilihat di sini ada tabel tentang beberapa gugus fungsi, struktur umum, dan rumus senyawa turunan alkana. Di sini ada golongan senyawanya, yaitu alkohol atau alkanol dengan gugus fungsi OH, rumus umum CnH2n ditambah 2O. Dengan contoh senyawanya itu ada CH3, CH2OH atau etanol. Lalu ada eter atau alkoksi alkana dengan gugus fungsi O, rumus umumnya CnH2n tambah 2O. Contoh senyawanya yaitu CH3O, CH3 atau metoksimetana atau metil-metil eter. Lalu ada aldehida atau alkanal dengan gugus fungsi CHO. Rumus umumnya CnH2NO. Lalu untuk contoh senyawanya yaitu CH3, CH2, CH2, CHO atau butanal. Selanjutnya keton atau alkanon dengan gugus fungsi CO dan rumus umumnya CnH2NO. Lalu contoh senyawanya CH3, CH2, CH2, CO, CH3 atau 2-pentanon atau metil propil keton. Lalu ada asam karboksilat dengan gugus fungsi COOH. Rumus umumnya CnH2nO2 dengan contoh CH3, CH2, CH2, COOH atau nama senyawanya asam butanoat. Lalu ada ester atau alkyl alkanoat dengan gugus fungsi COO dengan rumus umum CnH2nO2. Contoh senyawanya CH3, CH2, COO, CH3 dengan nama senyawa metil propanoat. Lalu ada alkyl halida atau haloalkana. Gugus fungsinya yaitu X dengan rumus CnH2n ditambah 1X. Dengan contoh senyawa CH3, CH2, CH2Br atau propil bromida. Selanjutnya senyawa turunan alkana. Seperti yang kita ketahui, senyawa turunan alkana itu ada 7. Di sini ada senyawa alkana beserta kegunaannya. Yang pertama, alkohol atau alkanol. Digunakan sebagai antiseptik dan juga hand sanitizer. Yang kedua, alkoksi alkana atau eter. Biasanya digunakan sebagai pelarut, obat bius atau anestesi. Yang ketiga yaitu alkanal atau aldehida. Biasanya digunakan sebagai formalin atau pengawet. Yang keempat, alkanon atau keton. Aseton biasanya itu digunakan sebagai zat pembersih cat kuku. Lalu yang kelima ada asam alkanoat atau asam karboksilat. Biasanya itu cuka. Dan yang keenam, alkyl alkanoat atau ester. Karena ester mempunyai bau yang wangi, biasanya digunakan sebagai esens. Dan yang ketujuh yaitu haloalkana atau halida. Biasanya digunakan sebagai obat bius atau anestesi, kemudian front atau CFC. Selanjutnya, alkohol dan eter. Alkohol dan eter mempunyai rumus umum molekul yang sama, yaitu CnH2n ditambah 2O.
tetapi mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Titik peristiwa ini disebut dengan keisomeran fungsi. Alkohol mengikat gugus fungsi hidroksil atau OH, sedangkan eter mengikat gugus alkoksi atau OR. Tata nama alkohol dan senyawa ini, penamaannya senyawa organik terbagi menjadi dua, yaitu penamaan menurut IUPAC atau nama sistematik dan penamaan trivial atau nama umum. Penamaan menurut IUPAC merupakan sistem penamaan yang telah ditetapkan oleh IUPAC atau International Union Pure and Applied Chemistry. Sedangkan penamaan trivial merupakan sistem penamaan yang telah dikenal sebelum ditetapkannya sistem penamaan menurut IUPAC tersebut. Nama trivial lebih banyak dikenal dalam industri dan perdagangan karena penyebutannya yang lebih mudah. Selanjutnya di sini ada contoh mengenai alkana dan juga alkohol. Untuk menentukan gugus fungsi, maka kita dapat memulai dari melihat rantai karbon yang paling terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dengan menggantikan akhirannya A menjadi ol. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH, atau penomoran dimulai dari atom C paling ujung rantai karbon yang paling dekat dengan gugus OH. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama alkana. Cabang ditulis terlebih dahulu. Cabang-cabang sejenis digabungkan dan dinyatakan dengan awalan di atau 2, tri atau 3, tetra atau 4, dan seterusnya. Penomoran cabang yang berbeda diurutkan sesuai dengan urutan abjad yang diawali dengan nomor tepat posisi cabang, dengan urutan nama nomor cabang terlebih dahulu dan nama cabang, lalu nomor letak gugus OH dan nama rantai utama. Untuk alkana di sini ada CH4, di mana namanya itu adalah metana, dan CH3 itu etana. Kemudian untuk alkohol, CH3OH itu diberi nama metanol, dan untuk CH3CH2OH diberi nama etanol. Bisa dilihat di sini di contoh di nomor 5, yaitu CH3, CH2, CH, CH, CH3. Ini terdapat panjang rantai gugus fungsinya itu ada 5, di mana cabangnya itu terletak di rantai nomor 2. Ingat, cabangnya itu dilihat dari yang terdekat, yaitu terletak di nomor 2. Lalu untuk OH-nya ini terdapat di cabang nomor ketiga. Jadi penamaannya itu kita tulis dulu. Yang cabang berada di nomor 2 tadi, karena dia 1 berarti dia metil. Lalu cabang OH tadi terletak di nomor 3, kita tulis 3, dan panjang gugus fungsinya, rantai gugus fungsinya tadi 5, di mana 5 itu pentana. Karena ini alkohol, jadi akhiran A kita ganti menggunakan ol, jadi pentanol. Jadi namanya yaitu untuk CH3, CH2, CH, CH, CH3 adalah 2-metil 3 pentanol. Itulah tadi materi kita pada hari ini tentang senyawa turunan alkana. Sampai jumpa di video selanjutnya.